Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Umar bin Khattab, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya Noval Eka Ramadan. Dan yang kedua ada Billy Ramadan. Dan yang ketiga ada Renita Ratriana. Yang keempat ada Amanda Syapira. Dan yang terakhir ada Nur Elia. Qadarullah, sampai saat ini belum ada kabar dari Nur Elia. Nah, di sini kami ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yakni tentang biografi ulama atau tokoh Islam di Indonesia. Di sini kami mengangkat ulama di Jawa Tengah yang bernama Sunan Ampel. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ya, di sini kami nanti ingin membahas yang pertama biografi Sunan Ampel, karyanya beliau, terus cara dakwahnya beliau, dan juga peninggalan beliau. Oke, baik. Yang pertama ada biografi Sunan Ampel. Siapa sih Sunan Ampel ini? Nah, Sunan Ampel ini adalah seorang syekh yang bernama Syekh Ali Rahmatullah, ya, atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Beliau adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Beliau lahir pada tahun 1401 di daerah Champa di Champa, Vietnam. Nah, beliau menikahi seorang istri. Istri yang pertama Dewi Chandrawati, yang kedua Dewi Karimah. Dan istri yang pertama Dewi Chandrawati mempunyai anak 5. Yang pertama ada Makdum Ibrahim, yakni Sunan Bonang. Yang kedua ada Syarif Pudin, yakni Sunan Derajat. Dan yang tiga lainnya ini seorang perempuan, Siti Syairah, Siti Mutmainnah, Siti Hafsah. Dan dari istri yang kedua Dewi Karimah, anak yang pertama ada Dewi Murtasiyah, istri dari Sunan Giri. Yang kedua ada Dewi Murtasimah, istri Raden Fatah. Dan yang ketiga ada Raden Hasanuddin, Sunan Lamongan. Dan yang keempat ada Raden Zainal Abidin, Sunan Demak. Yang ke-6 ada Maulana Hamzah, Pangeran Tumapel. Dan yang ke-7 ada Raden Fakih, Sunan Ampel II, yang melanjutkan estafet dari ayahnya, ya. Dan orang tua beliau adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Oke, mungkin itu saja biografi dari Sunan Ampel atau Syekh Ali Rahmatullah. Selanjutnya akan dijelaskan karya beliau atau sejarahnya beliau oleh teman saya, yakni saudara Billy Ramadan. Nama saya Billy Ramadan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan ya sedikit, dan kita juga bakal menjelajahi sejarah ya, khususnya kita akan membahas salah satu warisan dan karya Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Oke, baik. Sunan Ampel atau yang bernama asli Raden Rahmat lahir di Champa, sekarang bagian dari Vietnam. Pada awal abad ke-15, beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik, salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa. Sunan Ampel tiba di Jawa pada tahun 1440-an dan menetap di Surabaya. Di sini beliau mendirikan pesantren yang menjadi pusat pembelajaran Islam. Pesantren ini dikenal sebagai salah satu yang pertama
di Jawa ada berfungsi gitu ya untuk sebagai role model pesantren di sana. Sunan Ampel menggunakan pendekatan dakwah yang bijaksana. Beliau menggabungkan ajaran Islam dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan budaya lokal, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Dalam pesantren beliau mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, dan juga nilai-nilai moral yang tinggi. Sunan Ampel juga dikenal sebagai pembina bagi para wali songo lainnya gitu ya. Beliau memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan penyebaran Islam di seluruh Jawa melalui pertemuan dan juga kerjasama dengan para wali lainnya. Islam juga dapat menyebar dengan cepat dan damai di sana. Oke, lanjut kita ke warisan. Salah satu warisan penting Sunan Ampel gitu ya adalah Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol penyebaran Islam di Jawa hingga hari ini. Masjid ini masih menjadi pusat kegiatan keagamaan dan ziarah. Warisan dan ajaran Sunan Ampel terus hidup dalam hati masyarakat Jawa melalui dedikasi dan kebijaksanaan beliau, telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Islam di Indonesia. Selanjutnya di sini saya Amanda Sepira akan membahas mengenai bagaimana sih cara dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443 Masehi. Beliau datang ke Jawa ini bersama dengan saudaranya. Setelah beliau menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya yaitu Dewi Sasmitra Putri yang ada di Kerajaan Majapahit. Pada saat itu Kerajaan Majapahit ini sedang dalam keadaan yang sedang suram, di mana para adipati dan pembesar Kerajaan Majapahit pada saat itu hidup dengan bermewah-mewahan dan berpesta. Sehingga pada saat itu Sunan Ampel menyebarkan agama Islam ini di wilayah Kerajaan Majapahit dengan menyadarkan kepada adipati-adipati dan pembesar kerajaan Majapahit ini untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian Sunan Ampel pun membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah serta membangun pesantren. Sunan Ampel merupakan salah satu pendakwah yang sangat cerdas, di mana beliau ini bisa memiliki berbagai macam cara untuk menyebarkan agama Islam kepada sekitarnya. Ada beberapa cara dakwah Sunan Ampel yang dilakukan. Yang pertama itu ada 5 ajaran dasar yang Sunan Ampel ajarkan, yaitu moh limo, yang dimana artinya itu adalah 5 hal tercela. Yang pertama ada moh main, yang artinya tidak berjudi. Yang kedua moh ngombe, yang artinya tidak mabuk. Yang ketiga moh maling, yang artinya itu tidak mencuri. Yang keempat moh madat, yang artinya tidak menghisap candu atau obat-obatan. Yang kelima itu moh madan, yang artinya itu tidak melakukan zina. Penerapan ajaran dasar ini tentunya bukan tanpa alasan, karena pada saat itu kebanyakan masyarakat Jawa ini menganut animisme, yang dimana mereka percaya terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Nah, selain itu tradisi seperti sambung ayam, berjudi hingga bersemedi pun masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan itu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Nah, dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut ini, Sunan Ampel itu berharap agar masyarakat Jawa ini bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, zina, maling, dan menggunakan obat-obatan. Yang kedua ini ada mengubah nama sungai. Nah, ada strategi yang sangat unik yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini dalam berdakwahnya, yaitu mengubah nama Sungai Berantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Berantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Berantas, Sunan Ampel juga mengubah nama pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak.
Penggunaan kata emas dan perak ini juga memiliki alasannya sendiri. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang itu akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama di Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut tempat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur ini membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Cara dakwah yang ketiga ini ada dengan mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Sunan Ampel pun memiliki cara yang unik dalam berdakwahnya. Caranya yaitu dengan mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa. Semisalnya kata sholat itu diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa ketika akan beribadah. Tak hanya itu, kata musala pun diganti dengan nama langgar yang terdengar mirip dengan sanggar. Sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesajen pada masyarakat Jawa. Tentu saja pendekatan ini pun Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di masyarakat tanah Jawa. Cara dakwah yang keempat ialah menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu cara dakwah Sunan Ampel lainnya itu dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Beliau ini akan menyediakan pasokan kebutuhan pokok lalu membagikannya kepada masyarakat sambil berdakwah. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membantu masyarakat tertarik untuk belajar tentang agama Islam karena merasa agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Ada satu hal yang dilakukan oleh Sunan Ampel di awal-awal masa berdakwahnya, yaitu beliau membuat kerajinan tangan berupa kipas dengan bahan baku tumbuhan dan anyaman rotan. Konon kipas ini bisa menyembuhkan demam dan batuk. Kipas tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat Jawa setempat secara gratis. Masyarakat setempat hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya, cara lain yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam berdakwah yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah yang menjadikannya mendapatkan julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya itu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting yang ada di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wiro Seroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara dakwah Sunan Ampel. Selanjutnya akan dibahas mengenai peninggalan dari Sunan Ampel yang akan disampaikan oleh Renita Ratriana. Peninggalan Sunan Ampel adalah salah satu jejak sejarah perkembangan agama Islam di Nusantara. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak, sehingga banyaknya saksi sejarah perkembangan agama Islam. Mempelajari sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia bisa dengan cara mengetahui peninggalan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu sunan dari wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Berikut beberapa peninggalan Sunan Ampel sebagai bukti sejarah perkembangan agama Islam di Nusantara. Masjid Sunan Ampel merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Banyak umat muslim yang berkunjung ke masjid tersebut untuk beribadah serta dilanjutkan melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel. Ciri khas yang dimiliki oleh bangunan Masjid Sunan Ampel adalah adanya arsitektur yang diadopsi gaya Jawa dan gaya Arab. Selain itu, ada juga sentuhan Hindu-Buddha yang bisa dilihat dari arsitektur warna keemasan. Berbeda dengan lokasi masjid pada umumnya, lokasi masjid ini berada di tengah hutan. Sunan Ampel pada masa itu harus melakukan pembukaan lahan hutan agar dapat membangun masjid tersebut.
Pada awalnya, keberadaan Masjid Rahmat sama seperti majelis sederhana atau tempat menimba ilmu. Namun, Sunan Ampel juga membangunnya menjadi lebih baik agar bisa jadi lebih layak untuk digunakan. Masjid ini diyakini sebagai masjid yang berdiri pertama kali di wilayah Surabaya. Dibandingkan dengan dua masjid sebelumnya, keberadaan masjid ini kurang populer. Diperkirakan awal dibangun masjid ini adalah pada waktu sekitar abad ke-15. Kampung Arab lahir karena pada wilayah tersebut banyak penduduk setempat yang merupakan keturunan Arab. Sama dengan namanya, suasana Timur Tengah sangat ditawarkan oleh Kampung Arab. Banyak sentuhan bahasa Arab yang mudah ditemukan pada sudut kampung maupun nama-nama tokoh setempat. Kampung Arab ini berada di sekitar Masjid Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok alim, pintar, bijaksana, serta bersahaja yang dimakamkan di wilayah Ampel Denta. Anda bisa berkunjung ke makam tersebut untuk berziarah sekaligus mempelajari jejak sejarah. Sunan Ampel menghabiskan masa hidupnya untuk melakukan dakwah dan tinggal di tanah dengan ukuran luas 12 hektar milik Raja Majapahit. Hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1481. Ia kemudian dimakamkan di area Masjid Ampel.